Dalam 3 musim terakhir, Atalanta membuktikan kalau mereka adalah tim yang kuat. Buktinya, klub yang berjuluk Ladea ini selalu finish di posisi 3 besar. Cetak Gol coba merangkum bukti-bukti kehebatan tim asal Bergamo ini sebagai berikut. Monster Goal. Atalanta disebut sebagai monster gol dari Bergamo. Alasannya, Atalanta selalu menutup musim Serie A dengan torehan gol yang berlimpah. Hal ini bahkan berlangsung dalam 3 musim berturut-turut. Pada musim 2018-2019, Atalanta mengakhiri kompetisi Serie A di posisi 3 klasemen. Walaupun cuma di posisi 3, tapi skuad Ladea jadi tim dengan koleksi gol yang terbanyak. Saat itu Atalanta berhasil menorehkan 77 gol. Torehan tersebut mengungguli Juventus sebagai peraih Scudetto. Waktu itu Bianconeri mengoleksi 7 gol lebih sedikit. Atalanta bahkan jauh meninggalkan torehan gol Inter Milan yang menempati posisi 4 klasemen. Saat itu skuad Nerazzurri cuma mencetak 57 gol saja. Hal ini terjadi di musim berikutnya di mana Atalanta berhasil melesakkan 98 gol. Angka tersebut sangat timpang dengan koleksi gol Juventus yang cuma mencapai 76 gol. Sementara di musim ini skuad Ladea sukses merampungkan 90 gol. Walaupun cuma beda 1 gol dengan Inter Milan, tapi Atalanta tetap jadi pencetak gol terbanyak di sepanjang kompetisi. Sebelumnya Serie A identik dengan gaya permainan kolektivitas yang cuma mengutamakan kemenangan dibandingkan cetak banyak gol. Akan tetapi Atalanta muncul dan meruntuhkan stigma tersebut. Finish di posisi 3 besar dalam 3 musim berturut-turut. Atalanta baru promosi ke Serie A pada musim 2011-2012. Sebelumnya mereka berlaga di Serie B dan berhasil keluar sebagai juara musim 2010-2011. Dalam tahun-tahun tersebut, Atalanta cuma berstatus sebagai tim papan bawah Serie A saja. Mereka bahkan mengakhiri musim 2014-2015 di peringkat 17 klasemen. Akan tetapi, semua berubah ketika Atalanta ditangani oleh pelatih Gianpiero Gasperini. Datang ke Bergamo pada tahun 2016, Gasperini langsung mendongkrak prestasi skuad Ladea. Pada musim perdananya, Gasperini langsung mengantarkan Atalanta finish di peringkat 4 klasemen. Saat itu mereka juga tampil puas dengan menorehkan 94 gol. Walaupun sempat terdepak pada peringkat 7 di musim 2017-2018, Atalanta sukses memperbaikinya di musim 2018-2019. Saat itu mereka menduduki peringkat 3 klasemen dengan torehan 77 gol. Atalanta melanjutkan dominasinya di posisi 3 besar Serie A pada musim 2019-2020 dan musim 2020-2021 ini. Hebatnya, Atalanta berhasil finish lebih baik dari tim-tim raksasa yang lebih diunggulkan. Pada musim ini, Atalanta finish di peringkat 3 klasemen dan meraih hasil yang lebih baik dari Juventus. Alasan lainnya, Juventus memang mengalami penurunan performa di bawah asuhan Andrea Pirlo. Mampu kalahkan tim-tim raksasa. Serie A punya julukan The Magnificent Seven untuk 7 klub terhebatnya. 7 klub tersebut adalah AC Milan, Inter Milan, Juventus, AS Roma, Lazio, Fiorentina, dan Parma. Ketujuh klub tersebut pernah mendominasi sepak bola Italia pada era yang berbeda-beda. Akan tetapi di era ini Atalanta bisa disejajarkan dengan mereka. Pada Serie A musim ini, Atalanta sudah mengalahkan 7 klub terbaik tersebut. Skuad Ladea bahkan memenangkannya dengan skor-skor yang besar. Atalanta mengalahkan Lazio pada laga pembuka Serie A dengan skor 1-4. Kemudian Fiorentina di pekan ke-11 dengan skor 3-0, lalu AS Roma pada pekan 13 dengan skor 4-1. Skuad Ladea melanjutkannya dengan mengalahkan Parma 3-0, AC Milan dengan skor 3-0, Napoli dengan skor 4-2, dan Juventus dengan skor 1-0. Rangkaian kemenangan tersebut membuktikan Atalanta bisa disejajarkan dengan klub-klub papan atas Serie A yang lainnya. Bisa dibilang saat ini Atalanta bahkan lebih hebat dari setengah dari The Magnificent Seven. Nggak cuma di Serie A, Atalanta juga bisa kalahkan tim-tim raksasa di Liga Eropa lainnya. Pada gelaran Champions League musim ini, Atalanta berhasil kalahkan Ajax Amsterdam dan Liverpool. Skuad Ladea menekuk Ajax Amsterdam dengan skor 0-1 pada laga babak grup D. Padahal kita semua tahu kalau Ajax adalah tim terbaik di Eredivisie. Sementara Liverpool dikalahkan pada laga babak grup D juga dengan skor 2-0. Walaupun begitu, skuad The Reds juga unggul pada leg lainnya dengan skor 5-0. Bertaji di Liga Champions 2019-2020.
Bisa dibilang musim 2019-2020 jadi salah satu musim terbaik bagi tim Atalanta. Selain finish di peringkat 3 klasemen Serie A, mereka juga tampil gacor di ajang Liga Champions. Setelah finish di peringkat 3 klasemen musim 2018-2019, Atalanta berhak mendapatkan tiket untuk berlaga di Liga Champions musim 2019-2020. Saat itu, skuad Ladea tergabung dalam grup C yang berisikan klub-klub ternama di Eropa, mulai dari Dinamo Zagreb, Shakhtar Donetsk sampai raksasa Premier League Manchester City. Walaupun sempat terpuruk pada 3 laga pertama, tapi Atalanta bangkit pada laga keempatnya. Saat itu mereka tampil solid dan menahan Manchester City dengan skor imbang 1-1. Atalanta mulai memainkan performa terbaiknya pada laga kelima dan keenam babak grup. Saat itu mereka mengalahkan Dinamo Zagreb dengan skor 2-0 dan Shakhtar Donetsk dengan skor 3-0. Hasilnya Atalanta finish di posisi kedua dan mendampingi Manchester City ke babak penyisihan. Pada partai 16 besar, skuad Ladea berhadapan dengan wakil La Liga yakni Valencia. Memainkan 2 pertandingan, Atalanta berhasil memenangkan keduanya secara sekaligus. Mereka unggul dengan skor 4-1 di leg pertama dan unggul 4-3 di leg kedua. Sayang langkah Atalanta terhenti di babak perempat final setelah dikalahkan sang finalis Paris Saint-Germain. Saat itu skuad Ladea harus menyerah dengan skor 1-2. Les Parisiens yang berada di performa terbaiknya bahkan unggul secara dramatis. PSG baru bisa menghela napas setelah Choupo-Moting mencetak gol penentu pada menit ke-93 pertandingan. Materi pemain murah. Kalau melihat komposisi pemain Atalanta di musim ini, nggak ada satupun dari mereka yang berstatus sebagai pemain bintang dunia. Nama mereka bahkan cukup asing di telinga publik sepak bola. Bahkan beberapa nama yang punya nilai pasar sedikit lebih mahal masih bisa dihitung dengan jari. Salah satunya adalah Duvan Zapata, striker utama Atalanta yang bertugas membombardir gawang lawan. Bomber asal Polandia ini jadi pemain termahal Atalanta dengan nilai pasar 38 juta euro atau 663 miliar rupiah. Walaupun masih tergolong murah, Zapata punya kontribusi yang luar biasa. Di Serie A musim ini, Zapata sudah catatkan 37 laga dengan mencetak 15 gol dan 10 assist. Selain Zapata, ada Luis Muriel yang menempati posisi dan berasal dari negara yang sama. Walaupun cuma bernilai pasar 26 juta euro, tapi Muriel tergabung dalam jajaran top skor Serie A musim ini. Dari 36 laga yang sudah dimainkan, Muriel sukses cetak 22 gol dan 9 assist. Kalau di total, Atalanta punya total nilai pasar sebesar 391 juta euro saja. Bandingkan dengan Juventus yang gak tampil lebih baik dan punya total nilai pasar mencapai 662 juta euro. Itulah alasan kenapa Atalanta adalah tim hebat di Serie A. Setuju dengan pendapat ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.